Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Waletunisa dari kelas 10-3. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai Syu'abul Iman. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana, yu'minu, imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketepatan, atau keteguhan hati. Sedangkan menurut istilah, iman berarti diucapkan oleh lisan, diyakinkan oleh hati, dan dilakukan oleh perbuatan. Dalil nakli tentang iman ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Definisi Syu'abul Iman. Syu'abul Iman merupakan cabang-cabang dari iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. Dalil akli tentang Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka Syu'abul Iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi A. Niat, akidah dan hati. B. Lisan atau ucapan. C. Seluruh anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. A. Cabang iman berdasarkan hati atau akidah dibagi menjadi 30 cabang. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang kelima iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. 12. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar, dan yang lainnya.
B. Cabang iman berdasarkan lisan atau ucapan dibagi menjadi 7. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar. Dan yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. C. Cabang iman berdasarkan perbuatan terdiri dari 40 cabang. Yang pertama, bersuci atau toharoh termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir, miskin, dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang keenam, beritikaf di masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Yang kesembilan, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Yang kesepuluh, menyempurnakan dan menunaikan kifarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. Ke-12. Melaksanakan kurban. Yang ke-13. Mengurus perawatan jenazah. Yang ke-14. Menunaikan dan membayar hutang. Ke-15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Yang ke-17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21. Menjalin silaturahmi. Dan lainnya. 3. Tanda-tanda orang beriman. Adapun tanda-tanda orang yang beriman, diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat 2. Kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Tawwabun Surat ke-64 ayat 13. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seorang mukmin, seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawinya, ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun Surat ke-23 ayat 2. Keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan antara aghnia dan duafa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat 3. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, maka akan ia lanjutkan perkataannya. Namun apabila mendatangkan mudarat, maka ia akan menghindarinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mu'minun Surat ke-23 ayat 3-5. Keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mu'minun Surat ke-23 ayat 6. Dan yang ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Makna jihad bagi seorang muslim dalam hal ini bukanlah jihad dan mengangkat senjata di medan pertempuran semata. Juga bukanlah jihad yang secara ekstrim menyatakan permusuhan kepada orang-orang atau golongan yang tidak sepaham dengannya. Tetapi, jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan harta, benda, maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagai contoh, jihadnya seorang pelajar adalah kesungguhannya menuntut ilmu. Jihadnya seorang guru adalah kesungguhannya mendidik siswanya, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat At-Taubah, Surat ke-9 ayat 41. 4. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang.
4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani.